Dua remaja terlibat tawuran di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Gara-gara mencari harta karun, anak bunuh ibu kandungnya. Mobil tersesat di hutan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kedua kubu saling lempar batu hingga menggunakan senjata tajam. Petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan membubarkan tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Puluhan ibu rumah tangga yang berada di lokasi mengamuk hingga histeris karena tidak terima anaknya menjadi korban tembakan gas air mata. Polres Pelabuhan Belawan menyatakan aksi tawuran sudah sering terjadi di lokasi ini, sementara penyebab tawuran kebanyakan karena masalah sepele seperti saling ejek. Kalau informasinya dari tahun 1962 sudah ada tawuran di Belawan ini. Sampai sekarang ini. Untuk hari ini sendiri, Pak? Dan memang selama kita di sini puncaknya hari ini ya, dari mulai tadi pagi pukul 5 sampai dengan alhamdulillah pukul 7.45 ini bisa untuk kita bubarkan. Maksudnya apa Pak? Karena itu kan sering terjadi dari Iya. Motifnya sepertinya mereka ini memang masyarakat Belawan ini saling dendam. Tawuran di kawasan Medan Belawan ini terjadi Minggu pagi. Sekitar 20 remaja mengalami luka bocor di bagian kepala dan tebasan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah petugas kepolisian melakukan mediasi kepada sejumlah orang tua dan para ibu rumah tangga. Dari Medan Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyidak pengerukan kali dan saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Irwandi menemukan sejumlah barang milik warga yang diletakkan di atas saluran air hingga mengganggu drainase. Kedatangan pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi ke kawasan pemukiman padat penduduk Johar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu siang langsung tertuju pada sejumlah rumah yang terlihat kumuh. Irwandi menemukan barang-barang pribadi warga seperti lemari, kursi, meja, hingga potongan kayu yang tidak terpakai diletakkan di atas saluran air. Pak, bilangin dong kita mau kerjain, Bapak kan udah bilang. Iya Pak, ya. Iya Pak, kalau itu sangkanya rokan. Kita mau kerja ini udah susah nih, gimana mau kerja saluran? Ya, mau kerja saluran nggak ada yang susah. Kita mau sambungin di sini. Nanti kalau banjir kan Bapak bisa warga yang lain. Irwandi langsung meminta agar pemilik segera memindahkan barang-barang karena mengganggu proses pembersihan saluran air serta menghambat mengalirnya air hujan ke drainase hingga menyebabkan banjir. PLH Wali Kota juga meninjau normalisasi Kali Sentiong yang sedang dikerjakan petugas suku dinas tata air dan PPSU. Program Grebek Lumpur ini telah dilakukan pemerintah Kota Jakarta Pusat selama 6 bulan terakhir. Menurut Irwandi, program ini efektif mencegah banjir menggenangi pemukiman warga Johar Baru. Semua kita harap yang berhulu Kali Sentiong semuanya tidak ada banjir ya. Ya kita ada untuk yang saluran-saluran di rumah ya, di kampung ya, PHB yang ada di penghubung ke kali
Yang semua saluran sudah lama kita lakukan pengerukan, yang sudah puluhan tahun kita lakukan pengerukan, kita lakukan pengerukan. Semua PHB tersalur dengan baik ke kali, akhirnya semua di perkampungan tidak ada genangan, gitu ya, tidak ada banjir. Selain memeriksa pembersihan Kali Sentiong, Irwandi juga memantau proses pengerjaan embung di Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih. Dengan normalisasi saluran air dan embung, Pemkot Jakarta Pusat menargetkan nantinya wilayah ini tidak lagi tergenang banjir, baik di pemukiman penduduk maupun di ruas jalan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak bagian belakang truk di Jalan Tol Cikopo, Palimanan, Cipali. Seorang balita penumpang minibus meninggal di lokasi, 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan yang melibatkan minibus dengan truk terjadi di Tol Cipali kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat. Seorang balita penumpang minibus meninggal di lokasi dan 4 orang mengalami luka-luka. Hingga kini korban masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kecelakaan diduga akibat supir minibus mengantuk dan kelelahan sehingga menabrak bagian belakang truk. Minibus pun terguling ke pinggir lajur tol dan rusak parah. Di Cipali? Iya. Berapa orang Pak yang meninggal? Yang meninggal 1 orang, yang 3 orang lagi di UGD. UGD ya? Iya. Kilometer berapa? Saya kurang tahu kalau kilometer berapa. Kendaraannya nabrak apa atau bukan? Kurang tahu kronologinya. Ya, karena posisi jenazah udah ada di kemarin aja. Sementara itu pemirsa, material longsor yang menutup ruas Jalan Bumi Jawa Sirampok Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sudah dibersihkan. Namun ruas jalan masih terputus karena jalan yang berlubang akibat gorong-gorong yang ambrol belum ditangani. Petugas BPBD Brebes, Jawa Tengah membersihkan lumpur sisa material longsor yang menutup ruas Jalan Bumi Jawa Sirampok di Desa Dauhan, Kecamatan Sirampok, Kecamatan Brebes. Material longsor berupa tanah dan batu-batu besar telah dibersihkan menggunakan alat berat. Untuk pembersihan material longsor di Jalan Provinsi ruas Tol Bumiayu saat ini tadi pakai alat berat dan sekarang tinggal pembersihan pakai pompa alkot. Sudah bisa dilewati, Pak? Sudah, untuk sampai ada kalau satu lagi di depan ada gorong-gorong yang bolong, jadi baru sampai ke 5 kilo ke depan. Longsor terjadi pada Sabtu dini hari setelah Jumat malam sebelumnya kawasan ini diguyur hujan deras. Sementara jalan yang berlubang di ruas Jalan Provinsi Bumi Jawa Sirampok belum ditangani petugas. Ruas jalan yang berlubang hanya diberi garis polisi. Lubang menganga di tengah jalan dengan diameter 5 meter dan kedalaman 6 meter. Keberadaan lubang ini membuat jalur penghubung Kabupaten Brebes dan Tegal terputus karena tidak bisa dilintasi kendaraan. Kendaraan dialihkan melalui ruas Sirampok Tonjong Kabupaten Brebes. Lubang jalan di wilayah ini muncul kemarin setelah gorong-gorong saluran air yang berada di bawah jalan tergerus arus sungai yang banjir. Keberadaan lubang menghebohkan warga sehingga banyak yang berdatangan ke lokasi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Banjir yang terus melanda Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyebabkan sejumlah ruas jalan penghubung antar kecamatan putus total. Warga terpaksa membuat jembatan darurat dari bambu agar tetap bisa beraktivitas. Jembatan bambu ini dibuat secara swadaya oleh warga Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur karena badan jalan sepanjang 15 meter ambles diterjang banjir. Hal ini menyebabkan akses antar kecamatan terputus. Jembatan bambu ini hanya bisa dilalui pengendara roda 2, sementara kendaraan roda 4 tetap tidak bisa melintas sama sekali. Jembatan bambu ini dibangun warga karena tidak ada penanganan dari pemerintah untuk memperbaiki akses jalan yang terputus. Belum ada. Ini suasana rakyat sendiri. Bikin jembatan. Iya. Harapannya warga ke pemerintah bagaimana, Pak? Entah belum ada yang minta dikembalikan lagi. Minta segera dibangun lagi. Iya. Ini jalan menghubungkan dari mana ke mana ini, Pak? Ini jalan pokok dari pokoknya Bandar ke Turbi Megaluh jurusan ini. Kalau nggak ada jalan ini,
warga harus tidak bisa jalan. tidak bisa. Gitu. Iya. Banjir telah melanda sejumlah desa di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo sejak tanggal 4 Februari lalu, yaitu di Desa Berangkal, Desa Gondang Manis, Desa Puncang Simo, Desa Bandar Kedung Mulyo, dan Desa Banjarsari. Sebuah pos ronda roboh dan hancur karena diterjang banjir. Warga meminta pemerintah Kabupaten Jombang segera memperbaiki akses jalan yang terputus di Desa Berangkal. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung GAR ITB terlibat perseteruan dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Bahkan pemuda Muhammadiyah mengancam akan melaporkan GAR ITB karena menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin radikal. Laporan GAR ITB terhadap Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Din Syamsuddin ke Komite Aparatur Sipil Negara KASN dengan tuduhan radikal berbuntut panjang. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah berang atas tudingan ini dan mengancam akan menyeret para pelapor Din Syamsuddin ke ranah hukum. Kasus ini bermula dari laporan GAR ITB terhadap Din ke KASN sekitar bulan Oktober 2020 karena dinilai terlibat isu radikalisme. Din dilaporkan sebagai ASN yang bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Din juga tercatat sebagai anggota Majelis Wali Amanat ITB. GAR ITB mengungkap bukti-bukti keterlibatan Din dalam laporannya, yaitu dianggap bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Pertimbangan lain, Din dianggap beroposisi dengan pemerintah lantaran ikut dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. GAR ITB pun meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Din. Namun Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak akan memproses laporan terhadap Din Syamsuddin. Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin itu adalah tokoh yang kritis. Yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum? Tidak pernah, dan insya Allah tidak akan pernah, karena kita anggap beliau itu tokoh. Saya kenal baik dengan Pak Din Syamsuddin, saya sering diskusi kadang-kala di rumah Yusuf Kala dulu, kadang-kala di PP Muhammadiyah, pernah juga mengundang saya ke kantornya di sebuah LSM. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta GAR ITB segera mencabut laporannya terhadap Din Syamsuddin. PP Muhammadiyah menilai tuduhan GAR ITB menyesatkan, sebab menurut PP Muhammadiyah, Din dikenal sebagai tokoh moderat dengan komitmen yang tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gerebek bandar sabu seberat 25 kg. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.